Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq, harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk memuji Allah di subuh yang ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sembari kita duduk beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita selalu merindukan akan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan beliau yang mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana sifat daripada syurga itu sendiri, di mana Allah menjelaskan tentang syurga, yaitu jannatin 'aliyah, yaitu tempat surga itu adalah tempat yang tinggi. Hampir semua manusia sekarang berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Pada saat kita menaiki bangunan tertinggi di Asia, yaitu KLCC, maka kita akan bisa melihat bagaimana indahnya bumi ini. Bangunan setinggi 100 meter lebih dan mempunyai ratusan lantai, itu merupakan salah satu pemandangan yang indah. Bahkan di sana ada restoran, orang bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan di bawah. Dan saya juga pernah melihat pemandangan dari atas pada saat berada di Dubai. Pada saat menaiki Burj Khalifah, itu kita bisa melihat bagaimana indahnya pemandangan dari atas. Begitu juga dengan bangunan-bangunan tinggi lainnya. Kesemuanya itu dirancang oleh manusia, dibuat oleh manusia, didesain oleh manusia. Agar apa? Agar mereka mempunyai sebuah tempat yang indah dan bisa menikmati pemandangan dari tempat yang indah tersebut. Keindahan tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dengan jannatin 'aliyah, yaitu surga yang berada pada posisi yang tinggi. Dan posisi surga tersebut itu sangat tergantung dari amal-amal yang kita lakukan. Salah seorang sahabat
yang meninggal lebih dahulu, maka mereka itu akan mendapatkan posisi surga yang lebih rendah dari seorang sahabat yang meninggal kemudian di tahun yang berikutnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mempunyai amal yang lebih banyak dari orang yang sudah meninggal dahulu. Maka ini adalah kesempatan bagi kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah panjangkan umur kita dari saudara kita yang sudah meninggal lebih dahulu, kemungkinan besar kita akan meraih surga yang jauh lebih tinggi kedudukannya, itu ada, sangat memungkinkan. Maka Allah mengungkapkan setiap orang itu akan memasuki surga dengan peringkat-peringkat surganya, dengan ketinggian-ketinggian surganya, sangat tergantung dengan amal yang mereka lakukan. Sehingga umur panjang itu merupakan sebuah keberkahan apabila kita mengisi umur panjang tersebut dengan amal-amal saleh, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya di ayat 11 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tusma'u fiha laghiyah. Dan mereka di dalam surga tidak akan pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia. Hari ini betapa banyak orang-orang di dunia mereka berucap, berbicara dengan kata-kata yang sia-sia, apalagi anak-anak milenial hari ini. Mereka berbicara dengan kosakata yang sangat jorok. Mereka berbicara dengan kosakata yang itu diungkapkan dengan nama binatang. Saya mendengar pada saat dialog antara mahasiswa memanggil temannya, dia panggil dengan nama binatang, tapi itu sudah disingkat dan sudah dikerenkan bagi mereka. Dia memanggil temannya anjing, disingkat dengan anjir. Coba bayangkan, tidak ada perkataan sia-sia seperti itu nanti di dalam surga. Surga itu adalah tempat yang hanya kita akan mendengarkan ungkapan dan perkataan, ucapan penduduknya dengan kata-kata yang semuanya berfaedah. Sehingga Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir ini bahwasanya al-laghiyah masdar bermakna lughu. Bahwasanya laghiyah itu merupakan masdar asal kata dari law. Mislul kadhibah lil kadhib. Seperti berita bohong bagi orang-orang menyampaikan kebohongan. Tidak ada sesuatu kebohongan yang diucapkan di dalam surga. Semua yang mereka ungkapkan itu adalah ungkapan yang benar. Hari ini banyak orang berkata bohong pada saat mereka hidup di dunia. Terlebih bagi mereka, mohon maaf, yang mencalonkan diri misalnya sebagai caleg. Berapa banyak slogan-slogan yang mereka gunakan. Saya akan mencari, katakanlah, anak yatim, saya akan menafkahi para janda. Tapi setelah terpilih, semua janji-janji tersebut tidak pernah diungkapkan, tidak pernah ditepatinya. Maka perkataan-perkataan seperti itu adalah perkataan bohong, dan itu tidak akan pernah kita temukan pada saat kita nanti masuk ke dalam surga. Dan kata-kata tersebut, wa wasful kalimatu bidzalika majazun aqli li'anna al-laghi sahibuha. Dan ini adalah di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan balaghah. Kata-kata laghiyah tersebut itu adalah bukan kata-katanya, akan tetapi itu bermakna majaz aqli. Inilah hebatnya bahasa Arab. Diungkapkan dengan perkataan, akan tetapi yang dimaksud itu adalah perbuatan orangnya. Dan ini tidak akan pernah bisa sampai kepada pemahaman kepada kita, feel kita, rasa kita, kecuali kita mempunyai bahasa ibu, itu adalah bahasa Arab. Pada saat orang Arab mendengarkan kata-kata laghiyah, itu pasti yang dimaksud bukan perkataan bohongnya, akan tetapi perbuatan orang yang mengungkapkan kata-kata yang sia-sia. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau seandainya kita memahami, maka itu akan tersentuh hati kita.
akan membuat diri kita itu lebih dekat kepada Allah. Inilah fungsi pada saat kita mengaji tafsir seperti ini. Begitu kita menemukan kata-kata la tasma'u fiha laghiyah, itu bukan kata-katanya, akan tetapi perbuatan dari orang yang ada menjadi penduduk surga, itu tidak pernah mengungkapkan kata-kata bohong, tidak pernah mengungkapkan kata-kata yang tidak pernah berfaedah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wallahu kalimatul ladzi la faidatalah. Dan kata-kata lawu tersebut adalah kata-kata yang tidak mempunyai faedah. Betapa banyak hari ini orang pada saat dia berbicara itu semuanya tidak ada faedahnya. Bahkan orang sering menertawakan orang lain, menjadi bahan guyonan. Sedangkan orang yang ditertawakan itu adalah menjadi maf'ul bih, menjadi penderita, diejek, dibuli. Betapa banyak orang-orang yang dibuli. Dan hari ini bully merupakan salah satu hal yang lagi trending di anak-anak kita. Dia diejekin. Padahal bagaimana Rasul itu adalah orang yang paling berat dibuli. Bayangkan pada saat dibacakan ayat seperti ini, apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy? Itu adalah sihir dari Muhammad. Bulinya adalah sihir. Hashtagnya itu adalah sihir. Nabi Musa itu adalah dibuli oleh orang-orang Yahudi itu dengan perkataan yang yang tidak baik. Bahkan Nabi Musa itu dibuli ya, dengan ungkapan bahwasanya Nabi Musa itu adalah kudisan, panuan, kurapan. Coba bayangkan, kenapa? Dikarenakan Nabi Musa pada saat beliau mandi tidak pernah membuka aurat. Beliau menutup auratnya. Sehingga apa yang terjadi? Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu tidak kurapan, tidak kudisan. Yaitu dengan cara apa? Pada saat Nabi Musa sedang mandi, beliau meletakkan bajunya di atas batu. Batu itu membawa lari baju Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Musa mengejar batu tersebut, mengejar bajunya yang dibawa lari oleh batu. Ini bukan cerita dongeng, hadis. Dan saat itu orang-orang Bani Israel yang memberikan berita fitnah kepada Nabi Musa pada saat itu, mereka melihat sendiri Nabi Musa berlari di tengah hari dengan badan terbuka. Dan mereka melihat, inilah sebuah penampakan yang sangat-sangat milenial pada saat itu. Dengan nama olahraga hari ini adalah parkour. Orang yang berlari di siang hari, ya, tidak ada pelaku olahraga parkour itu orang yang buncit. Dan mereka melihat sendiri bagaimana tubuh Nabi Musa yang six pack. Dan ini merupakan tubuh para nabi. Nabi itu mempunyai tubuh yang memang sehat. Tidak ada satupun di antara nabi itu yang mempunyai tubuh yang tidak sehat. Allah menafikan semuanya, meniadakan semua terhadap tuduhan, perkataan-perkataan yang low, yang sia-sia yang dikatakan oleh umat Nabi Musa, perkataan yang tidak berfaedah yang dikatakan oleh umat Nabi Musa kepadanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wa hadza tanbih ala anna al-jannah darul jad wa haqiqatun fala kalamu fihi illa lil faidah. Bahwasanya surga itu merupakan tempat yang memang sangat prestis. Surga itu merupakan tempat yang paling istimewa. Tidak ada di dalamnya wa haqiqatun fala kalamu fiha illa li faidah. Tidak ada perkataan di dalam surga tersebut kecuali semuanya berfaedah. Kita sangat-sangat senang apabila mendengarkan ada ustadz yang ceramah itu tidak berbelit-belit. Sehingga kita ungkapkan, sepertinya apa yang keluar dari ustadz tersebut tidak ada yang sia-sia. Sangat teratur, sistematis. Bayangkan bagaimana nanti kondisi pembicaraan di dalam surga. Tidak ada satu orang pun yang menanyakan tentang cemekam. Nah, tidak ada satu orang pun yang menanyakan tentang kurapan di dalam surga, karena itu bukan perkataan, perbincangan yang memang berfaedah. Jadi pembicaraan, dialog di dalam surga itu adalah dialog yang memang semuanya berfaedah. Dialog yang semuanya memberikan manfaat, tidak ada kedustaan. Li'anna an-nufus fiha takhallasat minan naqais. Dikarenakan pada saat itu jiwa-jiwa yang sudah dimasukkan ke dalam surga
itu semua sudah hilang daripada semua kekurangan. Kullaha fala yazalu laha illa al-haqa'iq wala yantiquna illa ma yazidu nufus tazkiyah, dan tidak ada satupun pembicaraan yang diungkapkan, dialog yang dibicarakan di dalam surga itu kecuali dapat mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa jumlah la tusma'u fiha laghiyah sifatun thaniyah, ini merupakan sifat yang kedua di dalam surga. Bagaimana orang-orang di dalam surga itu tidak akan pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia. Pada saat kita sudah melihat bahwasanya bagaimana wujuhu yauma idzin na'imah, ini adalah sifat yang pertama orang-orang di dalam surga. Wajah mereka itu penuh dengan kenikmatan, tidak pernah berkerut wajah di orang penduduk di dalam surga. Hari ini ada orang yang memang selalu wajahnya seperti jeruk perut, ya. Ada, padahal dia orang kaya, banyak duit, tapi mukanya tetap aja nggak pernah tersenyum. Ada orang seperti itu, bawaannya buat sedih aja, dan itu tidak ada. Wajah penduduk surga semuanya na'imah, semuanya berseri, senang, bahagia. Dan yang kedua sifat dari surga yang disebutkan di sini adalah yaitu la tusma'u fiha laghiyah. Tidak ada penduduk surga itu yang mendengarkan ungkapan, perkataan, perbincangan yang sia-sia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ibtada'a fi ta'adud sifatul jannah bi sifatul dzatiyah wa hiya kauniha 'aliyah. Di mana Allah telah menjelaskan bahwasanya dimulai dengan sifat surga itu, yaitu dengan sifat surga yang tinggi, itu merupakan salah satu yang memang menjadi tabiat dari manusia. Sebagaimana sudah saya jelaskan di awal bahwasanya li'annahu asyaddu min kamalil inqita fi atafil jamal. Dikarenakan pemandangan di dalam surga itu merupakan sesuatu yang memang paling indah. Sesuatu yang memang kita tidak akan pernah melihatnya. Di dunia seindah apapun pemandangan itu tidak akan pernah indah. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Scotland. Di Scotland saya melihat bagaimana indahnya alam di Inggris. Kalau misalnya kita di London, itu kita hanya melihat bangunan-bangunan biasa-biasa saja. Tapi begitu kita sampai ke Irlandia, ke Scotland, itu kita akan melihat seperti di dalam film-film Braveheart, film-film perjuangan dulu. Batu yang besar, ada padang rumput yang hijau, ada domba, indah sekali. Tapi keindahan tersebut itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat saya berada di Switzerland, begitu sampai di Switzerland, saya melihat jauh lebih indah. Bayangkan ada gunung dan nampak saljunya dan nampak rumput yang hijau. Kalau di sana tidak ada saljunya. Kalau di Switzerland itu nampak gunungnya bersalju, airnya mengalir, di sungainya itu penuh dengan ikan. Saya cerita sama teman saya, ini kalau di Laut Semawe, ikan ini habis punah semuanya. Semua dipancing sama orang, semua orang pasang bube ya, pasang untuk jaringnya. Di sana ikan bermain. Apa orang mereka tidak mau ikan? Apa mereka tidak ada satupun yang hobi mancing? Jadi keindahan alam itu akan jauh berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Saya bayangkan, kalau seandainya keindahan tersebut itu seperti ini di dunia, bagaimana dengan keindahan di dalam surga? Kita tidak akan pernah melihat sampah. Jangankan sampah, sepatu kita pun tidak akan pernah kotor. Kepingin kita cuci sepatu, nggak akan pernah. Begitulah indahnya dan bersihnya alam di Swiss. Allah buat seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa merenungi bahwasanya surga jauh lebih indah dari kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa hadza sifatul jannah bi husni sakaniha. Ini merupakan sifat jannah diperuntukkan bagi penduduknya. Maka kita jangan pernah berdiam diri, bermalas diri untuk melakukan amal-amal saleh agar apa? Agar kita memastikan tempat kita itu nanti adalah di surga, bukan di neraka. Kira-kira kalau seandainya kita sudah tahu seperti itu indahnya surga, masih malas enggak kita untuk salat 5 waktu ke masjid?
Apakah kita salat 5 waktu itu dikarenakan pimpinan kita? Tidak, tidak akan mungkin. Pasti kita akan tergerak hati kita. Kenapa? Karena surga tersebut sangat-sangat indah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya Allah menjelaskan di ayat 12, fiha ainun jariyah. Ini merupakan sifat yang berikutnya, yang ketiga, yang mengatakan bahwasanya di dalam surga itu ada mata air yang banyak. Nah, ada mata air yang banyak. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Hari ini ada beberapa kawasan pada saat kita ngebor untuk mendapatkan air, ada air, tapi air tersebut tidak bisa kita konsumsikan. Bayangkan, ada beberapa kawasan sudah dibor ratusan meter pun dia mempunyai air dan airnya tidak bisa dikonsumsi. Airnya masih asin, airnya tidak bagus, airnya berkarang, dengan berbagai macam penjelasannya. Kenapa itu bisa terjadi? Dikarenakan ini kita hidup di dunia. Dan bahkan ada desa, saya tidak sebutkan di mana, ada desa memang tidak punya air. Mulai dari merdeka sampai dengan hari ini tidak ada air bersih. Bayangkan mereka mandi hanya sekali dalam satu hari. Dan mereka harus beli air. Coba bayangkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Walaupun air mungkin ada di antara rumah kita airnya air kuning, ya, tapi kita masih punya air. Ada di antara saudara-saudara kita yang tidak mempunyai air. Imam Ibnu Ashur menjelaskan, fal muradul jinsun uyun ka qaulihi ta'ala, dan maksud oleh Ibnu Ashur di sini adalah Allah menjelaskan ini bukan satu mata, akan tetapi al-uyun, banyak mata air. Nanti di dalam surga ada mata air susu, Pak. Ada mata air yaitu asal, mata air dari madu. Ada mata air dari apa yang dinamakan dengan arak. Nanti sumber airnya itu bukan PDAM, tapi sumber airnya itu adalah air susu. Nanti ada sumur-sumur susu yang mengalir ke seluruh penduduk surga. Ada sumur-sumur madu yang itu memang mengalir, sumber mata air madu yang mengalir kepada seluruh penduduk surga. Lam yataghayyar ta'muh, dan itu tidak akan pernah berubah rasanya. Itu hebatnya, dahsyatnya mata air di dalam surga. Jadi jangan pernah kita terbayangkan dalam sejarah peradaban Islam yang paling canggih peradaban Islam itu adalah pada saat Khalifah Al-Ayyubiyah. Apa yang terjadi? Semua rumah masa itu punya keran susu. Bayangkan bagaimana makmurnya, bagaimana sejahteranya Islam pada saat itu. Semua keran rumah itu punya keran susu. Orang-orang semuanya dapat mengkonsumsi susu. Itu puncak peradaban Islam yang paling hebat. Hari ini, mohon maaf, ada di antara rumah kita tidak ada keran PDAM. Ada, air bersih tidak ada. Kita masih mengandalkan sumur, apalagi di pinggir laut. Tidak ada PDAM pinggir laut. Dulu coba bayangkan, orang-orang terdahulu itu bagaimana mereka mensejahterakan rakyatnya. Mereka mempunyai keran-keran susu di setiap rumah. Begitulah nikmatnya apabila Islam itu diterapkan ajarannya. Nah, nanti di surga, di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan fiha ainun, ya, itu adalah uyun, itu adalah mata-mata air, bukan satu mata air, tapi mata air di dalam surga itu sangat-sangat banyak. Seperti firman Allah, alimat nafsum ma ahdarat, maka setiap jiwa-jiwa, walaupun diungkapkan dengan kata-kata nafsun, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah an-nufus, semua jiwa. Semua orang itu akan mengetahui apa yang akan hadir di hadapannya pada saat kita nanti dihisab oleh Allah. Maka kita akan mengetahui, indahnya ternyata pada saat kita dulu melakukan amal-amal saleh. Begitu juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka akan mengetahui apa yang akan mendatangi mereka dengan penuh siksaan yang akan mereka temukan. Semoga dua ayat ini dapat
menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan selalu melakukan amal-amal saleh di dalam kehidupan kita, sehingga Allah menempatkan kita di dalam syurga Jannatun Na'im. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.